Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Meti Adiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, selaku Ketua Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait kasus-kasus CPET pada penyakit kardiovaskular. Pada kasus pertama, seorang pasien wanita berusia 49 tahun yang dirujuk ke teman sejawat paru ke poli jantung untuk dilakukan evaluasi keluhan sesak napas saat beraktivitas yang dirasakan oleh pasien. Pada anamnesis, pasien mengeluhkan sesak napas sejak 5 tahun terakhir. Keluhan sesak napas muncul terutama pada pasien sedang beraktivitas. Pasien memiliki riwayat obesitas dengan IMT 35 kg per meter persegi. Riwayat hipertensi dengan konsumsi rutin captopril 3 x 25 mg serta riwayat obstructive sleep apnea atau OSA. Selain itu, terdapat riwayat keluarga dengan diagnosis hipertensi pulmoner idiopatik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan edema periferi ringan namun hasil EKG normal. Pemeriksaan penunjang berupa ekokardiografi menunjukkan fungsi ventrikel kiri normal dengan IF Biplan 61%. Namun evaluasi ventrikel kanan sulit dievaluasi terkait obesitas pasien. Untuk mengevaluasi lebih lanjut penyebab dari keluhan pasien termasuk kemungkinan adanya keterlibatan sistem kardiopulmoner, kami memutuskan untuk melakukan pemeriksaan cardiopulmonary exercise testing atau CPET pada pasien. Pasien menjalani protokol cardiopulmonary exercise testing atau CPET menggunakan sepeda ergometer. Pada fase awal pemanasan, pasien memulai dengan frekuensi pedal 60 rpm tanpa beban selama 3 menit. Setelah itu, beban ditingkatkan secara bertahap sebesar 15 watt per menit sesuai dengan protokol standar. Selama tes, pasien menghentikan protokol karena mengalami kelelahan pada tungkai. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ditemukan perubahan signifikan pada EKG selama pelaksanaan tes. Di sini terlihat data yang dicatat selama pasien istirahat, latihan tanpa beban atau pemanasan, saat diberikan beban, dan saat recovery. Tren tekanan darah meningkat dengan puncak 237/99. Data lain dirangkum di slide selanjutnya. Berikut merupakan data pemeriksaan CPET yang didapatkan. Di sini terlihat berdasarkan pengukuran kapasitas vital atau VC, kapasitas inspirasi atau IC sedikit menurun. Namun, jika dilihat dari nilai ERV, FEV 1 dan rasio FEV 1 per VC menurun yang mengarah pada adanya gangguan ventilasi. Namun, jika dilihat dari kapasitas difusi paru atau DLCO, pasien masih berada dalam rentang normal, namun ditemukan penurunan pada FEV 1. Berdasarkan data ini ditemukan bahwa peak VO2 dalam liter per menit dan mililiter per menit per kilogram di bawah nilai dari prediksi. Artinya kapasitas aerobik rendah. Maksimum heart rate dalam beats per menit measure 150 beat per menit lebih rendah dari prediksi 171 beat per menit. Artinya CI 74%. Maksimum O2 pulse dalam mililiter per beat sesuai prediksi 11 ml per beat, artinya output oksigen per detak jantung normal. Delta VO2 per delta WR dalam mililiter per menit per W lebih rendah dari prediksi 10,3 ml per menit per W, artinya efisiensi oksigen terhadap peningkatan beban kerja sedikit terganggu. Anaerobic threshold atau AT dalam liter per menit normal lebih tinggi dari nilai prediksi, lebih dari 0,94 liter per menit. Artinya toleransi metabolik terhadap beban kerja cukup baik. Blood pressure dalam milimeter Hg measure res 131/81 mm Hg, measure maksimum 237/99 mm Hg. Artinya peningkatan tekanan darah maksimal cukup tinggi, mencerminkan kemungkinan respon tekanan darah yang hiperkinetik. Maksimum minute ventilation dalam liter per menit 46 liter per menit. Artinya kapasitas ventilasi normal selama latihan. Exercise breathing reserve dalam liter per menit. Measure 41 liter per menit, di atas prediksi lebih dari 15 liter per menit. Artinya cadangan ventilasi cukup besar, tidak menunjukkan keterbatasan ventilasi. VE per VCO2
masing-masing AT or lowest measure 23,1 lebih rendah dari prediksi 28,3. Artinya efisiensi ventilasi baik, menunjukkan tidak adanya tanda-tanda disfungsi pertukaran gas pulmonal. RER nilai mendekati 1,1 pada akhir exercise, menunjukkan pasien mencapai batas effort maksimal, tidak ada tanda metabolisme anaerob dominan terlalu dini. Panel 7, end-tidal CO2 atau PET CO2 dan PET O2. PET O2 dan PET CO2 stabil selama exercise. Ini tidak ada oksigen limitation dan tidak ada retensi CO2. Panel 9, tidal volume atau VT versus minute ventilation atau VE. VT meningkat seiring dengan VE, menunjukkan kompensasi ventilasi yang efektif. Ini mendukung bahwa ventilasi tidak menjadi penyebab utama dyspnea. Analisa kasus pertama. Berdasarkan data ini ditemukan bahwa peak VO2 dalam liter per menit dan mililiter per menit per kilogram di bawah nilai dari prediksi. Artinya kapasitas aerobik rendah. Maksimum heart rate dalam beats per menit measure 150 beat per menit lebih rendah dari prediksi 171 beat per menit. Artinya CI 74%. Maksimum O2 pulse dalam mililiter per beat sesuai prediksi 11 ml per beat. Artinya output oksigen per detak jantung normal. Delta VO2 per delta WR dalam mililiter per menit per W. Lebih rendah dari prediksi 10,3 ml per menit per W. Artinya, efisiensi oksigen terhadap peningkatan beban kerja sedikit terganggu. Anaerobic threshold atau AT dalam liter per menit normal lebih tinggi dari nilai prediksi, lebih dari 0,94 liter per menit. Artinya, toleransi metabolik terhadap beban kerja cukup baik. Blood pressure dalam milimeter Hg, measure res 131 per 81 mm Hg, measure maksimum 237 per 99 mm Hg. Artinya, peningkatan tekanan darah maksimal cukup tinggi, mencerminkan kemungkinan respon tekanan darah yang hiperkinetik. Maksimum minute ventilation dalam liter per menit 46 liter per menit. Artinya, kapasitas ventilasi normal selama latihan. Exercise breathing reserve dalam liter per menit. Measure 41 liter per menit, di atas prediksi lebih dari 15 liter per menit. Artinya, cadangan ventilasi cukup besar, tidak menunjukkan keterbatasan ventilasi. VE per VCO2, masing-masing AT or lowest measure 23,1 lebih rendah dari prediksi 28,3. Artinya efisiensi ventilasi baik, menunjukkan tidak adanya tanda-tanda disfungsi pertukaran gas pulmonal. Berikut merupakan data pemeriksaan CPT yang didapatkan. Di sini terlihat berdasarkan pengukuran kapasitas vital atau VC, kapasitas inspirasi atau IC sedikit menurun. Namun jika dilihat dari nilai ERV, FEV1 dan rasio FEV1 per VC, menurun yang mengarah pada adanya gangguan ventilasi. Namun jika dilihat dari kapasitas difusi paru-paru atau DLCO, pasien masih berada dalam rentang normal, namun ditemukan penurunan pada FEV1. Berikut tabel yang memudahkan. Dari pemeriksaan tadi kami menemukan kasus ini dalam deconditioning dengan didapatkan peak VO2 anaerobic threshold yang masih bagus, VE per VCO2 slope yang normal, ventilatory reserve juga normal, serta SpO2 yang tidak terganggu. Dari tabel di atas, peak VO2 masih normal, sehingga kalau kita berdasarkan tabel ini, pasien pada kasus ini mengalami obesity, karena pasien di kasus ini hanya memiliki faktor resiko obesity. Kapasitas oksigen atau VO, peak VO rendah 1,69 liter per menit dan 13,6 ml per menit per kilogram.
dibandingkan nilai prediksi menunjukkan keterbatasan kapasitas aerobik. Saat latihan tanpa beban, VO2 meningkat hampir mencapai 1 liter per menit, menunjukkan biaya metabolik yang tinggi untuk aktivitas dasar seperti mengangkat kaki. Anaerobic threshold atau AT. AT pada 1,12 liter per menit lebih tinggi dari prediksi, yaitu lebih dari 0,94 liter per menit, mengindikasikan toleransi metabolik yang cukup baik meskipun adanya keterbatasan kapasitas aerobik. Efisiensi ventilasi dan pertukaran gas. Nilai VE per VCO2 pada AT tetap normal, menunjukkan tidak ada disfungsi ventilasi atau pulmonal signifikan. Cadangan ventilasi yang besar atau exercise breathing reserve lebih dari 15 liter per menit menegaskan tidak adanya keterbatasan ventilasi selama latihan. Volume paru, vital capacity atau VC, dan inspiratory capacity atau IC sedikit lebih rendah dari prediksi, tetapi cukup baik untuk mendukung ventilasi selama latihan. FEV 1 per VC dalam persen rendah 72% versus prediksi 83% yang mengarah pada pola restriksi ringan. Transfer gas atau DLCO, nilai DLCO terukur 23,1 ml per ml/Hg per menit, mendekati prediksi, menunjukkan kapasitas difusi normal meskipun terdapat keterbatasan ventilasi. Kinetika VO2 dan VCO2. Grafik menunjukkan peningkatan linear pada beban kerja, tetapi slope VO2 kurang dari 10 ml per menit per W mencerminkan efisiensi aerobik yang berkurang. Parameter respirasi, VE tetap proporsional terhadap VCO2 dan tekanan parsial karbon dioksida atau PET CO2 tidak mengalami penurunan signifikan, menegaskan tidak adanya gangguan ventilasi perfusi. Kesimpulan, tidak ditemukan bukti disfungsi ventilasi atau pulmonal yang signifikan. Temuan lain, respon hipertensi terhadap latihan perlu diperhatikan. Faktor risiko tambahan, adjust terapi hipertensi. Pasien memiliki keterbatasan kapasitas aerobik yang kemungkinan besar disebabkan oleh obesitas. Pada kasus kedua ini, yaitu seorang wanita berusia 57 tahun, riwayat gagal jantung kronis, riwayat penyakit dahulu, AF reduced ejection fraction dengan EF 35%. Riwayat obat yang diminum, diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, dan statin. Pada pemeriksaan fisik, tidak ditemukan tanda-tanda volume overload. Pemeriksaan penunjang berupa ekokardiografi menunjukkan irama sinus dengan QRS yang memanjang akibat interventricular conduction delay. Pada eko, ditemukan fungsi ventrikel kiri menurun dengan EF by biplan 35%. Pasien menjalani protokol cardiopulmonary exercise testing atau CPET menggunakan sepeda ergometer. Pasien melakukan protokol CPET dengan sepeda ergometer 60 rpm tanpa beban selama 3 menit. Kemudian dilakukan peningkatan beban kerja sebesar 10 W per menit. Pasien kemudian menghentikan protokol karena kelelahan tungkai, tidak didapatkan perubahan EKG. Berikut merupakan data pemeriksaan CPET yang didapatkan dari data fungsi paru berada dalam batas normal. Ini hasil air breathing yang didapatkan dari pemeriksaan CPET. Tekanan darah awal 160 per 60 ml/Hg, HR 74 kali per menit, kemudian meningkat dari rest ke unload. Di sini kemudian dilanjutkan dengan beban 10 watt per menit. Di sini tensi 120 per 80, kemudian tekanan darah meningkat sesuai dengan beban. Di sini pada walk rate 83 watt didapatkan HR meningkat sebesar 136 kali per menit dan R-nya didapatkan 1,16. Data uji latihannya didapatkan peak VO2 berada di bawah dari prediksinya. Lalu AT-nya juga turun, harusnya lebih dari 0,72 namun hanya mencapai 0,52. VE per VCO2 juga tinggi 39,4 yang harusnya 29. Kasus 2. Analisa kasus 2. Kapasitas oksigen atau VO2.
peak VO2 berkurang relatif terhadap prediksi menunjukkan keterbatasan kapasitas aerobik. Untuk VO2 peak 14,5 ml per menit per kilogram ketika dimasukkan ke dalam tabel Weber exercise sesuai dengan kelas fungsional Weber C 10-16 ml per menit per kilogram untuk gagal jantung kronis. Anaerobic threshold atau AT berkurang 0,52 relatif terhadap prediksi lebih dari 0,72, mengindikasikan toleransi metabolik yang buruk dengan keterbatasan kapabilitas aerobik. Pada efisiensi ventilasi dan pertukaran gas, didapatkan nilai VE/V CO2 tinggi 39,4 yang menunjukkan peningkatan rasio dead space fisiologis. Volume tidal, pola grafik VE yang variabel pertukaran gas saat istirahat menetap selama siklus tanpa beban dan bagian awal dari uji latih, tetapi menjadi teredam dan tidak terlihat ketika mencapai AT, dikaitkan dengan risiko mortalitas lebih tinggi. Pada maksimum heart rate berkurang yang konsisten dengan penggunaan terapi beta blocker. Maksimum O2 pulse tetap lebih rendah dari yang diprediksi. Temuan ini menunjukkan gangguan aliran oksigen karena stroke volume dan cardiac output yang rendah. Hal ini juga merupakan karakteristik gagal jantung kronis. Pada prolonged QRS on ECG, dalam kasus ini, QRS yang memanjang pada EKG menimbulkan pertimbangan cardiac resynchronization therapy atau CRT yang dapat meningkatkan kapasitas latihan pada pasien dengan gagal jantung. Kesimpulan dari kasus ini menunjukkan gambaran penggunaan CPET untuk menilai tingkat keparahan gagal jantung dan mengidentifikasi penanda prognosis yang buruk. Pada kasus ketiga ini membahas tentang pasien yang akan dilakukan transplantasi jantung. Untuk menentukan kondisi jantung apakah layak ditransplantasi atau tidak bisa dilakukan dengan pemeriksaan CPET. Pada anamnesis, seorang pria berusia 55 tahun datang ke poliklinik kardiologi dengan keluhan nyeri dada, tipe angina yang dirasakan semakin sering selama 6 bulan terakhir. Keluhan ini muncul terutama saat aktivitas ringan hingga sedang dan membaik dengan istirahat. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 10 tahun yang tidak terkontrol dengan baik, riwayat diabetes mellitus tipe 2 sejak 8 tahun yang lalu dan pernah menjalani angioplasti koroner dengan pemasangan stent di arteri descendant anterior kiri atau LAD 4 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/95 mm Hg, denyut jantung 88 kali per menit dan tidak ditemukan murmur jantung. Pemeriksaan penunjang menunjukkan fraksi ejeksi ventrikel kiri sebesar 35% dengan hipokinesia di dinding anterior dan lateral. Angiografi koroner mengungkapkan adanya penyakit koronel atau triple vessel disease atau TVD dengan critical stenosis di LAD, arteri sirkumfleks kiri atau LCX, dengan arteri koroner kanan atau RCA. Untuk mengevaluasi lebih lanjut kelayakan jantung pasien, tim kardiologi mendiskusikan. Kemudian untuk transplantasi jantung karena adanya gagal jantung yang memburuk meskipun terapi medis optimal telah diberikan. Pasien dilakukan protokol CPET dengan sepeda ergometer. Setelah bersepeda tanpa beban selama 3 menit 40 detik pada kecepatan 60 rpm, laju kerja ditingkatkan terus-menerus pada laju 10 watt per menit, hingga pasien tidak dapat melanjutkan. Tidak ada perubahan EKG yang signifikan atau kejadian yang tidak diinginkan yang tercatat. Berikut merupakan data pemeriksaan CPET yang didapatkan. Di sini terlihat berdasarkan pengukuran kapasitas vital atau VC, kapasitas inspirasi atau IC, serta kapasitas difusi paru atau DLCO, pasien masih berada pada rentang yang mendekati prediksi. Data uji latihnya didapatkan peak VO2-nya berada di bawah dari prediksinya yang hanya bernilai 11. Lalu AT-nya juga turun, harusnya lebih dari 0,72 namun hanya mencapai 0,52.
VE per VCO2 juga tinggi 36 yang harusnya 28. HR recover-nya turun yang seharusnya lebih dari 12. Pada kasus ini hanya 8, serta PET CO2 yang turun hanya 30. Pada kapabilitas oksigen, nilai VO2 peak pada tabel 11 ml per kilogram per menit. Nilai ini berada di bawah ambang batas 14 ml per kilogram per menit, yang menunjukkan kapasitas aerobik yang rendah. Hal ini sesuai dengan kelas fungsional Weber C 10-16 ml per menit per kilogram untuk gagal jantung kronis yang menunjukkan prognosis buruk jika tanpa transplantasi. Pada pasien gagal jantung, VO2 peak kurang dari 14 ml per kilogram per menit, terutama dengan gejala NIHA 3-4 adalah indikasi untuk evaluasi transplantasi jantung. Nilai ini juga menunjukkan prognosis buruk jika tanpa transplantasi. Efisiensi ventilasi dan pertukaran gas. VE per VCO2 slope yaitu 36. Nilai lebih dari 35 menunjukkan efisiensi ventilasi yang buruk. Hal ini biasanya terkait dengan peningkatan tekanan vena pulmonal atau ketidakseimbangan ventilasi perfusi, yang umum terjadi pada pasien dengan gagal jantung lanjut. VE per VCO2 slope yang tinggi juga merupakan prediktor independen untuk mortalitas pada gagal jantung. Heart rate recovery. Heart rate recovery 8 bpm. Heart rate recovery dalam 1 menit setelah latihan kurang dari 12 bpm menunjukkan gangguan sistem saraf otonom, khususnya disfungsi parasimpatis. Ini adalah indikator prognosis buruk pada pasien dengan gagal jantung. Tekanan parsial karbon dioksida atau PET CO2. PET CO2 30 mmHg pada puncak latihan. Nilai ini lebih rendah dari normalnya sekitar 36 hingga 42 mmHg, dan sering mencerminkan perfusi paru yang buruk atau hipertensi pulmonal. Pada pasien gagal jantung, rendahnya PET CO2 juga berkolerasi dengan prognosis buruk. Kesimpulan dari kasus ini, pasien memenuhi kriteria untuk transplantasi jantung berdasarkan VCO2 peak yang sangat rendah, yaitu kurang dari 14 ml per kilogram per menit, dengan gejala NIHA 3-4, VE per VCO2 slope yang tinggi, yaitu lebih dari 35 menunjukkan efisiensi ventilasi yang buruk dan risiko kematian tinggi tanpa transplantasi, PET CO2 yang rendah, dan HR recovery yang buruk. Keduanya menunjukkan gangguan sirkulasi dan prognosis yang buruk. Demikian video terkait kasus-kasus CPT pada penyakit kardiovaskular kali ini. Saya Dr. Methi Adiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.